Halo semuanya, selamat datang di podcast Mahasiswa Hukum Untak Surabaya. Kali ini kita akan berbincang singkat dengan salah satu anggota LBH Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Ayubr Simanjuntak dengan NIM 13123000123 yang saat ini sedang magang di LBH Surabaya. Nah, kita akan mendalami bagaimana LBH Surabaya ini menangani bagaimana perkara hukum, menjaga standar etika profesi, dan tantangan yang mereka hadapi selama praktek sehari-hari. Nah, untuk episode kali ini, saya merasa sangat beruntung sekali memiliki narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Ica dari LBH Surabaya. Mbak Ica sendiri akan membagi pengalaman dan alur penanganan kasus, kronologi, internal, dan keamanan data klien, serta bagaimana LBH membimbing advokat muda dan mahasiswa magang agar tetap sesuai dengan kode etik profesi. Sebenarnya selamat datang Mbak Ica dalam podcast kali ini. Mbak Ica sendiri mungkin bisa jelaskan posisinya di LBH itu sebagai apa dan lain-lain? Baik, perkenalkan nama saya Yaditza Mutiara Dias, tapi biasa dipanggil Ica. Di LBH Surabaya saya posisinya adalah Kepala Divisi Riset Pendokumentasian serta Kerjasama. Jadi domain kerjanya saya sendiri itu yaitu ya kerjasama antar pihak eksternal dan melakukan beberapa program dan melakukan riset-riset yang dibutuhkan oleh kantor atau mungkin pihak eksternal yang minta bantuan kami seperti itu. Terkait persoalan apa tadi ya yang ingin dibicarakan awal? Mungkin di awal kita bahas tentang manajemen kantornya ya Mbak ya. Nah kan selama saya sendiri magang di LBH ini tuh sering mendengar banyak sekali kasus yang ditangani di LBH ya Mbak. Jadi ada kasus yang ditanganinya hanya sebatas konsultasi, ada juga yang langsung ke pengadilan. Nah mungkin dari LBH itu sendiri gimana memilih kasus yang hanya ditanganin ke konsultasinya aja atau sampai ke pengadilannya itu seperti apa? Oke, jadi ini ya koridor penanganan hukumnya di LBH Surabaya yang diprioritaskan yang mana gitu ya. Jadi di LBH Surabaya memang setiap tahun kita itu ada sampai 300-an kasus gitu kan dari berbagai macam pidana, perdata, tun gitu kan. Tapi memang nggak semua kasus itu kita bisa tangani untuk mendampingi karena memang terkait SDM ya, personil kita juga nggak banyak, advokat kita juga nggak banyak, sehingga LBH Hadir ini adalah lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Tapi ada salah satu hal yang harus diketahui, yaitu kasus hukum yang struktural gitu. Jadi kalau kasus hukumnya kasus privat seperti kayak utang piutang, perceraian, terus habis itu kasus warisan, itu memang bukan ranah kerjanya kita. Jadi kita hanya bisanya memberikan pendampingan konsultasi atau mungkin bisa disebut ghost lawyer ya. Jadi kita memberikan arahan, tapi kita nggak langsung mendampingi mereka. Jadi kita harap mereka sendiri yang bisa jalan. Sekalian ini mencoba melihat, oh klien ini bisa loh melakukan mendampingi kasusnya dia sendiri gitu tau. Karena memang dalam hukum itu kan sebenarnya yang wajib pakai pengacara itu kan di ranah pidana. Ketika hukuman pidananya itu di atas 5 tahun, pasti itu wajib pakai pengacara. Tapi kalau kasusnya adalah kasus-kasus perdata, selagi dia bisa ada waktu ya bisa dia urus sendiri gitu kan, jalan sendiri, tapi tetap kita yang mengarahkan. Itu kalau kasus privat. Tapi kalau kasus struktural itu adalah di mana kasus ada ketimpangan antara korban dan si pelaku. Contoh, salah satu kasusnya adalah kayak penggusuran. Siapa pelakunya? Ya bisa aja dia korporasi atau mungkin dia perangkat desa atau mungkin dia Pemkot, yang itu sebenarnya korbannya itu nggak setara itu antara korban dengan pelaku. Jadi ada ketimpangan struktural yang terjadi, maka LBH wajib untuk mendampingi kasus-kasus yang seperti itu. Contoh konflik agraria, konflik lingkungan, itu yang paling banyak adalah pelakunya korporasi. Bahkan di kasus-kasus terkait
demo gitu kan, demonstrasi kayak kemarin itu yang berhadapan adalah apa? Berhadapannya langsung sama aparat gitu kan. Ketika korban dibenturkan dengan aparat ya otomatis dia ya secara kekuasaan pasti ini ya beda level gitu ya. Mereka bisa melakukan apapun gitu, sedangkan korban ini ya hanya siapa sih, mahasiswa mungkin ya yang masih mencoba untuk apa namanya berpendapat, tapi ternyata dibungkam di situasi seperti itu gitu kan. Hal-hal yang kasus-kasus seperti itu, kasus struktural itu yang bisa kita dampingi. Dan bedanya LBH Surabaya dengan kantor Lofom itu memang ada perbedaan, di mana LBH Surabaya ini bertanggung jawabnya bukan menangani kasus saja, tapi kita memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, terus melakukan pemulihan psikologis bagi korban kekerasan seperti itu. Jadi harapannya itu bukan hanya menyelesaikan kasus, tapi menyelesaikan persoalan sosialnya mereka juga gitu. Itu kasus-kasus yang bisa kita tangani, harus kasus-kasus struktural, harus ada ketimpangan antara korban dan pelaku seperti itu kan. Kalau kasus privat seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita hanya sebatas bisa memberikan konsultasi hukum. Dari konsultasi hukum kita memberikan arahan agar nanti si klien ini bisa berjalan sendiri sesuai dengan arahannya kita, biar meminim budget juga. Kadang-kadang kan ada klien itu yang kalau udah ngomong masalah hukum itu sudah bertanya-tanya berapa harga fee lawyernya dan lain-lain ya. Kalau memang dia bisa jalan sendiri dan ada waktu gitu kan, ya kita sesuaikan dengan arahan kita, ya pasti itu efisiensi budgetnya mereka ya bisa lebih irit lah. Tapi tetap kita kasih alurnya. Terus setelah itu bukan hanya konsultasi saja, kita juga menerima membuatkan dokumen hukum. Kalau memang si pemohon bantuan hukum ini butuh untuk dokumen hukum, kan biasanya ada orang yang awam tidak bisa membuat dokumen hukum. Contoh, dia digugat nih sama suaminya, gugat cerai, tapi dia nggak tahu cara untuk upaya apa yang dilakukan buat dia. Akhirnya dia minta untuk dibikinkan jawaban atas gugatan itu. Nah, itu kita bisa untuk membuatkan seperti itu. Oh, berarti tujuan utama dari ghost lawyer ini tuh sebenarnya untuk membantu dari belakang gitu ya Mbak ya. Jadi outputnya itu bukan cuman agar kasusnya selesai, tapi dari klien ini sendiri tuh memahami gimana sebenarnya prosesnya dan juga proses hukum tuh sebenarnya seperti ini, gitu ya Mbak ya. Oke. Mungkin ini lagi satu pertanyaan lagi Mbak. Di sini kan kalau misalkan ada satu kasus itu pasti bisa dibilang ada kronologi yang bakal diceritakan oleh klien. Nah, di situ tuh ada keamanan nggak yang dibuat sama LBH agar klien ini tuh aman, terus dia tuh tidak merasa takut atau enggak. Misal kalau misalkan ada kasus kekerasan seksual, itu kan pasti korbannya tuh gak mau sampai orang-orang tahu kalau ya kasusnya ini pernah terjadi sama dia. Nah, dari LBH sendiri tuh gimana prosedurnya agar korban ini tuh tetap merasa nyaman, aman, seperti itu? Oke, terkait kerahasiaan klien itu sebenarnya kan bukan hanya sebatas untuk kasus kekerasan seksual ya, tapi semua kasus kita ketika sudah dipercaya sebagai kuasa hukumnya, maka kita juga memilah-milah hal apa yang bisa kita publikasi untuk kampanye kita, hal apa yang tidak bisa kita publikasi gitu kan. Dan terkait klien itu sendiri, kerahasiaan klien terkait identitas dan lain-lain itu juga perlu persetujuan dari klien itu, apakah klien itu bersedia atau tidak gitu kan. Tapi kalau di kasus kekerasan seksual itu memang lebih spesifik ya, dan penanganannya agak berbeda dengan kasus-kasus yang lainnya. Bahkan sekelas pertama datang ke LBH terkait kasus kekerasan itu pasti kan didata dulu sama asisten pengacara publik, atau mungkin sekarang dibilang adalah asisten pengabdi bantuan hukum. Ketika dia mendata, pasti kan dia tanya gitu kan, yang APBH ini tanya, kasusnya apa Bu, kasusnya apa Kak gitu kan. Kalau dia sudah ngomong masalah kasus kekerasan gitu kan,
entah itu kekerasan seksual, entah itu kekerasan fisik, gitu kan, dia pasti menawarkan. Apakah bersedia untuk saya data, atau mungkin minta untuk orang yang sama-sama perempuannya. Soalnya kadang-kadang ada klien yang mintanya, Mas aku kalau bisa jangan Mas ya yang data atau yang minta kronologis kasusnya, mungkin bisa pakai yang perempuan gitu. Lah kalau di APBH kita sekarang itu mayoritas laki-laki semua 5 kan. Tapi itu biasanya langsung ke pengacara publiknya, karena di pengacara publiknya kita itu sudah ada 2, saya dan ada Mbak Elsa yang satunya. Lah ini yang biasanya kalau memang klien korban kekerasan seksual kurang percaya gitu kan ketika menyampaikan kepada lawan jenis gitu kan, maka opsinya milih gitu kan antara saya atau Elsa nantinya gitu kan. Nah ketika si korban ini sudah menceritakan kronologis kasusnya, saya ataupun Elsa gitu kan yang ada di LBH Surabaya ini juga harus keep gitu kan terkait persoalan kasus ini. Mungkin kalau mekanisme gelar perkara, kita kan memang ada mekanisme gelar perkara, itu memang kita gelar kasusnya, tapi untuk inisialnya itu tidak disampaikan gitu kan. Itu kesepakatan biasanya dengan kliennya, apakah di waktu gelar perkara kita itu juga disampaikan nama-namanya, dia siapa kan gitu. Tapi kebiasaannya kita gelar perkara ya hanya contoh si A gitu kan, dia mengalami ini di posisi ini, tapi tidak langsung menjurus ke dia siapa gitu kan. Kecuali kalau memang klien itu sudah menyetujui ya, sudah menyetujui, karena memang dalam surat kuasanya kita nanti di pendampingan kan nggak mungkin nama saya sama Elsa saja, tapi semua pengacara yang ada di LBH itu harus tanda tangan surat kuasa. Jadi otomatis kan semua pengacara ini harus tahu kasusnya seperti apa. Takutnya ketika hanya saya sama Elsa saja yang masuk gitu kan, takutnya kalau saya berhalangan, mungkin ada pemeriksaan, atau mungkin Elsa juga ada berhalangan tidak bisa mendampingi waktu pemeriksaan, otomatis kan harus ada orang lain di tim kita, tapi masih tim kita gitu kan, masih tim kita untuk menggantikan posisi itu. Jadi kan dia juga harus tahu lah ya sedikit terkait kasusnya itu seperti apa gitu. Itu sih. Dan untuk yang barang bukti pun juga, kalau kasus kekerasan seksual itu biasanya kan ada barang bukti yang foto-foto gitu kan, itu memang kita nggak campurkan dengan kasus-kasus yang lain. Kalau kasus-kasus lain kita kan biasa ditaruh lemari gitu kan, terus nanti ditulisin ini kasus apa. Tapi kalau kasus kekerasan seksual itu kita ada tempatnya sendiri, dan saya yakin yang semua yang tim hukum yang cowok-cowok itu pun juga nggak tahu gitu. Bahkan ada yang pernah pengen tahu gitu kan, ini kasusnya gimana, buktinya gimana, ini kan kita juga butuh tahu buktinya seperti apa, ini masuk unsur atau tidak gitu kan. Tapi di situ kita sampaikan bahwasanya tidak usah perlu tahu Pak terkait ini, kita sudah sampaikan ada bukti pokoknya seperti ini, sehingga itu mencegah untuk kita menyebarluaskan terkait data dari klien kita ya, meskipun itu sama-sama timnya gitu kan kita juga nggak tahu apakah klien itu berkenan atau tidak. Jadi kembali lagi persoalan seperti itu kita kembalikan lagi ke klien kita, apakah dia bersedia untuk diketahui di semua personil kami, atau hanya sebatas beberapa personil saja gitu. Tapi kalau kasus ini ya, kalau identitas atau bukti gitu kan. Tapi kalau tetap kasusnya, maksudnya adalah kayak kronologis kasusnya, tempus, lokusnya itu tetap kita sharing gitu kan. Tapi kalau untuk identitas, bukti-bukti gitu kan, mungkin kalau memang klien tidak berkenan ya hanya beberapa orang saja seperti itu. Berarti untuk kasus yang benar-benar sensitif bisa dibilang sangat aman sekali di LBH ya untuk sistemnya insya Allah. ya. Aman sekali. Oke. Nah mungkin ini sih Mbak, tadi kan kata Mbak Ica itu di LBH ini setahun bisa sampai 300 kasus yang ditangani. Sedangkan selama saya magang di sini tuh sebenarnya timnya cukup kecil, sumber daya manusianya juga. Nah itu gimana caranya
membagi waktu, membagi timnya dalam mengatur kasus yang sangat banyak. Karena kan di LBH sendiri ini kan sebenarnya tuh lembaga bantuan hukum gratis ya. Pasti banyak sekali orang-orang yang datang ke sini. Itu tuh gimana cara pembagiannya? Iya, jadi kalau pembagian, kalau saya lihat ya, karena kita habis ini catatan akhir tahun, itu saya sudah dapat datanya bahwasanya ada 261 kasus di tahun ini. Itu gimana mekanismenya gitu kan, penanganannya. Kalau hanya konsultasi kita memang bisa untuk membagi peran ya. Oh mungkin si A nanti ada penunjukan, biasanya mekanismenya adalah melalui pengaduan dulu ke APBH, Asisten Pengadu Bantuan Hukum. Setelah nanti didata minat kronologisnya, nanti si APBH ini menyampaikan ke Kadif Advokasi atau mungkin Kadif Internal atau mungkin bisa ke saya juga kalau memang Kadif Advokasinya tidak ada di kantor gitu kan, untuk ditunjuk siapa yang ditunjuk untuk menjadi pengacaranya atau pengabdi bantuan hukum yang bisa memberikan konsultasi terkait kasus itu. Jadi mekanismenya gitu. Tapi kalau kasusnya ini kita tangani, contoh hal pada saat ini kita lagi banyak kasus ya terkait demonstran. Itu kita nggak hanya di Surabaya, kita juga di Kediri, terus belum lagi kasus One Prestasi PMH di Pakel di Banyuwangi, kasus demonstrasi yang di Jember, itu kan banyak, sedangkan SDM-nya kita hanya sedikit. Jadi mekanisme ini gimana? Jadi kita dalam menangani kasus LBH Surabaya itu enggak hanya LBH saja yang jalan. Jadi kita biasanya dalam melakukan konsolidasi kita berjejaring dengan kawan-kawan strategis kita, siapa yang ingin bekerja sama untuk menangani kasus ini. Jadi harapannya kasus ini bukan kasusnya LBH saja, tapi kasus dari hasil konsolidasi kita bersama. Contoh kalau di kasus demonstrasi kita bikinlah akhirnya sebuah kelompok ya, tim gitu kan, namanya Tawur gitu kan, tim advokasi di Jawa Timur gitu kan. Terus kita di buruh juga bikin gitu kan, bikin namanya Tabur Pari gitu kan, yang isinya itu juga ada LBH Surabaya, ada LBH Buruh dan Rakyat, ada LBH FSPMI dari golongan-golongan advokat yang dari Serikat Buruh. Dan di kasus agraria dan lingkungan kita juga ada yang namanya Tabur Pari, ada grup lagi yang satunya itu kalau nggak salah kalau Papan Jati ini dia khusus organisasi petani, tapi di dalamnya juga ada advokat atau akademisi yang di isu agraria gitu ya. Terus yang satunya ini itu namanya Tekad Garuda. Jadi tim Tekad Garuda ini adalah orangnya bukan hanya LBH Surabaya saja, tapi ada beberapa jaringan kayak Walhi Jatim, terus habis itu ada kantor advokat Subagio, terus ada kantor advokat Buruh dan Rakyat. Jadi di situ jadi satu melebur jadi tim Tekad Garuda untuk menangani kasus-kasus agraria dan lingkungan di Jawa Timur. Jadi kerjanya kita juga kerja kolaborasi gitu loh, kerja bersama. Jadi nggak hanya LBH saja. Kalau LBH saja saya kira ya nggak sanggup gitu. Tapi kembali lagi, kerja bersama ini membantunya bukan nyari fee ya, tapi kita membantu masyarakat yang tidak mampu ini dengan secara melakukan bantuan hukum secara pro bono. Karena memang secara profesi kita di advokat, di kode etik kita, terus ketika kita juga disumpah profesi sebagai advokat, kita dianjurkan untuk menangani kasus-kasus pro bono juga. Jadi nggak hanya kasus-kasus yang berbayar semua. Jadi kita diwajibkan harus
memberikan pelayanan bantuan hukum secara pro bono, secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu menjadi pengabdian kita lah di profesi kita, seperti itu. Berarti untuk penanganan kasusnya tuh timnya cukup banyak ya, di luar dari LBH sendiri juga ada kolaborasi seperti ya Mbak. Tapi tadi kata Mbak Ica tuh untuk kasus yang ditangani dari LBH sendiri tuh bukan cuma di Surabaya aja ternyata, tapi ada di beberapa kota lain khususnya di Jawa Timur. Nah itu tuh gimana cara dari LBH sendiri tuh menerima kliennya? Karena kan itu pasti di luar dari Pulau Surabaya, dari kota Surabaya ya. Pasti bingung tuh gimana tuh Mbak caranya? Jadi gini, memang di LBH Surabaya kan namanya aja sih kan di LBH Surabaya. Tapi sebenarnya lingkup kerjanya kita itu se-Jawa Timur. Gimana kok tiba-tiba ada kasus nih Banyuwangi kita dampingi, terus di Bondowoso kita dampingi, karena memang kita selain SDM-nya kita adalah advokat, mungkin ya kita juga ada paralegal di wilayah kabupaten kota gitu di Jawa Timur. Contoh, kita juga memunculkan paralegal dari petani, kita memunculkan paralegal dari kelompok minoritas gender, kita punya paralegal di isu lingkungan, ada paralegal kita yang di isu buruh gitu kan. Itu tersebar di wilayah kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi kenapa bisa kok LBH nangani sampai ke sana jauh sekali? Karena memang ada aduan gitu kan dari para legal kita yang ditapak gitu kan. Contoh kayak di Banyuwangi itu kita sudah ada kayak Tumpang Pitu, ada kasus Pakel Bondowoso, Pakel Banyuwangi, terus habis itu ada Wongsorejo, terus yang satunya ada namanya kasus yang di daerah ini loh, kalau Sengon atau Songgon itu dekatnya wilayah ini yang kemarin sempat viral itu, wilayah yang buat film horor itu lupa saya, itu dekat wilayah situ. Itu kebanyakan kasus-kasus konflik agraria. Kalau di Tumpang Pitu baru konflik lingkungan karena ada tambang emas di sana, seperti itu. Jadi kenapa kita banyak kasusnya di wilayah luar Surabaya, karena kita mendapat informasinya dari para legal yang kita ada di kabupaten setempat. Terus habis itu ada juga yang enggak dari para legal, dia taunya dari internet, itu paling banyak. Jadi contoh kayak yang kemarin di Madiun, dia mendapatkan kekerasan terhadap yang dilakukan oleh pelatih silatnya. Dia hari ngontak gitu kan, ngontak LBH Surabaya dari mana? Dari internet gitu kan. Itu juga termasuk penyebar luasan ya. Jadi kalau orang bingung gitu kan, kadang-kadang butuh bantuan hukum, tingkat bantuan hukum gitu ya Surabaya, muncul langsung biasanya LBH Surabaya gitu. Jadi penyebaran luasan juga di sektor digital juga seperti itu. Dan mekanismenya kita ada dua, pelaporannya bisa secara langsung atau bisa secara online juga, seperti itu. Oke, kayak gitu ya Mbak. Tapi tadi saya sedikit mendengar juga soal ini promosi di internet. Kan setahu saya Mbak Ica udah lumayan lama ya di LBH juga kerjanya. Ada nggak sih kayak perbedaan atau sistem-sistem baru yang dibuat sama LBH? Karena kan zaman sekarang tuh internet sangat maju sekali ya Mbak. Jadi banyak promosi yang melalui internet, Instagram, TikTok. Nah, dari LBH sendiri tuh ada peningkatan nggak dari ranah internetnya? Karena kan aku lihat juga di LBH ini sendiri juga banyak yang ada anak mudanya juga. Nah, itu cukup membantu nggak untuk dalam promosi, kemudian memberikan informasi dan lain-lain dari sisi internetnya itu? Oke, jadi di media sosialnya ya. Iya benar. Kita memang ada media sosial kan mulai dari website dulu awalnya, masih belum ada Instagram, belum ada TikTok gitu kan. Lah memang sekarang itu kita masifnya itu di Instagram. Jadi karena Instagramnya kita itu pengikutnya sudah banyak, bahkan kita sering juga dalam menyampaikan kasus-kasus atau kampanye kasusnya, kita juga kolaborasi dengan akun-akun Instagram yang lain mulai dari tingkat lokal maupun nasional. Itu juga mau mikat ya terkait kasus-kasus apa yang kita dampingi gitu kan, dan support dari teman-teman di luar LBH juga banyak gitu kan. Sebenarnya dengan adanya media sosial ini juga
ini menjadi suatu hal yang positif juga. Akhirnya bisa saya sebut akses perluasan bantuan hukum ya. Jadi orang itu banyak yang tahu akhirnya. Oh, ketika aku mau punya masalah, oh ya udah aku di LBH Surabaya saja gitu kan. Loh, tahu dari mana? Ya taunya di internet, kadang tahu di Instagram, karena memang di layanan bantuan hukum kita ketika klien itu datang kan ada form nih. Form layanan bantuan hukum itu pasti ditanyain di poin yang terakhir, mengetahui LBH Surabaya dari mana? Itu jawabannya ada yang dari internet, ada yang dari Instagram, ada yang dari rekanan, atau mungkin ada dari teman-temannya yang ini ya, yang satu kelompok gitu. Kalau memang dia adalah kasusnya struktural kayak kasus petani gitu, atau kasus apa namanya buruh gitu kan, dia tahu oh temannya dulu di apa namanya serikat buruh A ini pernah didampingi oleh LBH ketika mereka timnya mereka kena kasus gitu kan, perusahaan masalah PHK atau apa, akhirnya oh iya langsung aja di LBH Surabaya bisa gitu. Jadi media sosial ini sebenarnya bisa dianggap hal yang positif, ya bisa juga negatif. Kalau negatifnya mungkin ini ya, kadang-kadang kita sering juga di hack akunnya kita ketika kita menangani kasus yang sensitif gitu kan, yang mungkin pelakunya ya orang-orang yang mempunyai kekuasaan gitu kan. Bisa juga ada yang pakai fake akun yang ngomong-ngomong mengatasnamakan LBH Surabaya dan lain-lain kayak gitu sih. Berarti untuk internet sendiri tuh lebih banyak positifnya ya sebenarnya Mbak ya, karena sistemnya juga udah bagus sekali juga sebenarnya. Terus ini Mbak, kan kalau setiap tahun tuh kasusnya banyak sekali yang datang ke LBH. Ada nggak sih kasus-kasus tertentu yang sebenarnya di LBH itu dilarang untuk ditangani? Oke. Kalau memang pengecualian itu ada memang. Jadi kita di LBH Surabaya itu sesuai dengan visinya kita. Kita tidak boleh menangani kasus kalau dia adalah pelaku kekerasan, terus dia pelaku korupsi, dia pelaku pengedar narkoba, terus dia pelaku pelanggar HAM, itu kita memang tidak diperbolehkan untuk mendampingi kasus itu. Bahkan konsultasi pun kita juga enggan kadang-kadang untuk itu, karena memang kita biasanya di LBH kan kita menanganinya itu paling banyak adalah korban gitu, bukan pelaku seperti itu. Mungkin kalau memang ada yang pelaku mungkin hanya sebatas konsultasi ya, tapi bukan yang harus ditangani seperti itu. Oke, itu kan berarti ada beberapa kasus yang dilarang ditangani di LBH. Nah pasti tetap ada yang datang untuk meminta bantuan pasti ya dari kasus-kasus tersebut. Nah dari LBH sendiri atau Mbak Inca sendiri itu kan pasti ada etika profesi kan. Gimana cara nolaknya untuk memberitahu ke klien kayak oh kita nggak bisa untuk menangani kasus ini itu seperti apa? Iya, jadi kan kalau di kode etik advokat kita kan sebenarnya nggak boleh ya menolak kasus. Tapi kalau menurut hati nuraninya kita tidak sesuai gitu kan, atau prinsipnya tidak sesuai dengan lembaga kita, visi misi kita, memang kita bisa untuk menolak itu. Tetapi ketika kita menolak itu, kita memberikan solusi. Contoh, mungkin kalau dia adalah kasus pengedar narkoba, kita tidak bisa untuk mendampingi itu. Kita sampaikan SOP, standar operasional penanganan kasus kita, hal-hal apa yang bisa kita tangani, hal-hal apa yang tidak bisa kita tangani, kita sampaikan secara detail, terus kita kasih solusi. Solusinya apa? Oh, kakaknya atau ibunya atau abang gitu kan bisa untuk minta bantuan nih ke LBH Orbit mungkin, atau mungkin LBH yang lainnya yang bisa mendampingi kasus privat seperti itu gitu. Jadi kita nggak yang langsung memutus ya sudah pulang gitu, enggak, kita ngasih opsi. Jadi LBH itu bukan hanya di sini saja, mungkin di LBH luar sana masih bisa gitu, seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak, kan di LBH ini tuh juga ada beberapa advokat magang, terus juga ada mahasiswa magang juga yang di sini. Pernah nggak sih kayak
mengalami kejadian kayak mahasiswa magangnya itu melakukan pelanggaran etika profesi kayak gitu, dan gimana dari LBH-nya sendiri tuh menjelaskan ke mahasiswa magang kalau sebenarnya tuh di advokat ini, sebagai advokat tuh kalian punya etika profesi agar dalam pendampingan, misal dalam konsultasi hukum atau enggak persidangan tuh tidak kejadian hal seperti itu, Mbak. Oke, jadi biasanya sih kalau yang masih baru-baru gitu ya, kayak advokat magang kan dia masih belajar, belum tahu, bahkan ketika mempelajari kode etik advokat pun juga masih belum paham gitu ya, batasan-batasannya sampai mana. Ya biasanya itu yang sering terjadi itu adalah mungkin ketika ada klien datang untuk minta bantuan hukum, itu kadang-kadang nggak ditanyain dulu dia itu ada pengacaranya atau tidak, kan gitu. Karena kalau ada pengacaranya terus kita memberikan konsultasi, itu sudah melanggar kode etik advokat gitu loh. Jadi harapannya sebelum ke ranah konsultasi, advokat magang atau advokat itu juga harus menanyakan terlebih dahulu di kasusnya ini apakah sudah ada pengacaranya yang mendampingi. Kalau memang sudah ada, maka disampaikan secara kode etik kita tidak boleh. Kalau memang sudah ada pengacaranya, maka konsultasi hukumnya bisa ke pengacaranya sendiri gitu, bukan ke kita. Karena kalau ke kita, biasanya orang-orang itu nyari ini loh, perbedaan pandangan hukum, karena memang setiap orang sekolah hukum atau ilmuwan hukum itu kan pendapatnya beda-beda gitu kan. Meskipun aturannya sama, tapi pandangannya dia untuk menjelaskan aturan itu juga beda-beda. Kadang-kadang nyari kayak sampel gitu kan, kayaknya aku nggak cocok nih sama pengacaraku gitu kan, jadi aku harus ke LBH dulu, bener nggak sih apa arahan advokatku gitu. Itu nggak boleh sebenarnya, dan kita juga nggak alhamdulillah sih kita nggak pernah seperti itu gitu. Kita selalu menanyakan apakah kasus itu ditangani oleh advokat atau belum. Kalau memang belum, kita bisa melakukan konsultasi itu. Kalau memang tidak sudah, maka kita menjelaskan harusnya ibu minta pendapat dari kuasa hukum ibu, karena ibu sudah menguasakan ke beliaunya. Karena secara kode etik kalau kita meneruskan peraturan itu ya kita kena kode etik, sanksi dari peradi itu sendiri, seperti itu. Berarti dari LBH sendiri sudah memberikan ilmu kepada mahasiswa magang dan juga advokat magang yang sedang ada belajar di sini ya Mbak ya. Oke, ini pembahasannya menarik sekali ya Mbak, tapi karena durasinya cukup singkat, jadi mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Sangat menarik sekali teman-teman. Aku harap pembahasan kita kali ini itu bisa menjadi ilmu baru, udah pasti jadi ilmu baru buat saya, tapi juga buat teman-teman yang nonton hari ini. Terima kasih Mbak Ica sudah menjadi narasumber buat kita hari ini. Mungkin itu aja dari kami, saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama.